Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in a good condition right now. And today we are in the meeting 14, yeah. But I apologize because we are not held the Zoom meeting like as usual. So I make this video to help you clearly enough about our material today. So what are going to learn about this material? Before that, it's be better if we pray and say basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, and I hope my explanation can accepted by you all, yeah. Okay, let's be started about our meeting 14. Okay, what are the agenda of the meeting 14 today? Apa yang akan kita pelajari pada meeting ke-14 kita hari ini? The first one, yang pertama, kita akan membahas tentang celebrate event about holiday and festival. The second one is about the grammar focus about relative close of time. The third, conversation about wedding day. And the fourth, grammar focus again, but it's about the adverbial clauses of time. Same, yeah, we are going to talk about of time, this one and this one. And the last one, I will explain about the exercise and assignment of meeting 14. So we start it about this one. Okay, celebrate event, holiday and event. Ada banyak sekali event di setiap negara, ya. Seperti ada Chinese New Year, teman-teman bisa lihat itu di gambar. Ada Valentine's Day, ada Hari Anak, ada Hari Kematian pun ada gitu ya. Terus di situ di setiap event-event tertentu itu pasti berbeda perayaannya dan pasti pula berbeda tradisinya. Kalau misalkan yang pertama itu Chinese New Year, itu kan kita tahun baru orang Cina gitu ya. Tahun baru orang Cina itu pasti rata-rata ya orang-orang Cina yang merayakannya gitu. Chinese people celebrate with firecrackers and lion dance. Orang-orang Cina merayakannya dengan kembang api dan kalau kita di sini menyebutnya tarian naga gitu kan, itu lion dance kan tarian naga, berarti barongsai ya. And the second one is Valentine's Day atau hari kasih sayang. Mungkin di Indonesia juga some of people celebrate it. Beberapa orang pasti merayakan atau mengadakan perayaan tersebut ya. People in many countries give chocolates, flowers of jewelry to the people they love. Memberikan bentuk-bentuk kasih sayang seperti coklat, bunga, perhiasan kepada orang-orang yang mereka sayang dan mereka cintai. Padahal mah kalau hari kasih sayang tidak perlu tunjukkan dalam satu hari gitu ya, tapi mungkin hanya untuk merayakan saja. And the third one is there's Children's Day. Pada setiap tanggal 5 Mei, Japanese family put up colored streamer shapes like fish in the honor on their children. Nanti ada bendera ikan di setiap rumah-rumah warga di Jepang untuk merayakan hari anak. And the fourth one, di yang terakhir itu ada hari kematian ya, dirayakan pada tanggal 2 November di keluarga orang-orang Meksiko. Over food, orang-orang Meksiko
Lah, keluarga orang-orang Meksiko itu menawarkan makanan kepada to the dead and then have a meal in cemetery. Jadi merayakan kematian gitu maksudnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan hari-hari perayaan. Yang pertama, di situ teman-teman bisa lihat ya. Which of these holidays celebrate people? Which celebrates event? Do you celebrate this or similar holiday in your country? What other special day do you have? What's your favorite holiday or festival? Kalau misal di Indonesia itu kan ada banyak ya. Misal nggak cuman ini aja gitu. Tapi mungkin kita di Indonesia merayakan ini dan merayakan ini. Tapi kalau misalkan di hari anak ada di Indonesia tapi mungkin caranya berbeda. Kemudian untuk hari kematian juga kita sepertinya beberapa orang atau bahkan tidak ada yang melakukan perayaan tentang hari kematian gitu ya. Kemudian untuk yang di Indonesia sendiri yang pasti itu yang kita tahu itu yang pasti ada New Year's Day, tahun baru. Kemudian ada Balinese New Year, Hari Raya Nyepi. Kemudian ada National Education Day, ada Hari Pendidikan Nasional. Kemudian Jakarta's Anniversary, hari ulang tahun Jakarta. Independence Day, pasti hari kemerdekaan Indonesia yang setiap tanggal 17 Agustus gitu ya. Mungkin ada banyak, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5. Enggak banyak. Di sini kan hanya cuma 5 ya. Mungkin ada Hari Pancasila, Hari Pahlawan, memperingati G30 SPKI lah, atau setiap tanggal 30 September itu ya. Terus ada hari-hari yang lainnya gitu. Bahkan mungkin di Indonesia juga Christmas Day gitu ya, dirayakan di Indonesia juga. Oke. Next is about the conversation about the wedding days. There is conversation between Jill and Emiko. We read together. Jill say to Emiko, "Your wedding picture are really beautiful, Emiko." Foto-foto waktu nikahan kamu itu bagus-bagus ya, Emiko. Thank you, those pictures were taken right after the ceremony. Foto-foto tersebut itu diambil setelah perayaan upacara gitu. Where was the ceremony? Kapan acara adatnya gitu? At the shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at the shrine. Ketika orang-orang menikah di Jepang, mereka kadang-kadang itu melakukan perayaan atau upacara-upacara di shrine gitu ya. Wah, menarik ya. Were there a lot of people there? Were there a lot of people there? Apakah banyak orang di sana gitu ya, maksudnya banyak orang nggak sih yang datang gitu? Ya, kadang-kadang sih cuman family members gitu dan teman-teman dekat aja yang datang ke upacara. But afterward we had a reception with the family and friends. Tapi setelah itu kita melakukan resepsi bersama keluarga dan teman-teman. So what are the reception like in Japan? Gimana sih perayaan resepsi di Jepang gitu? There is a big dinner, ada makan malam besar. After the food is served, the guests give speech or sing songs. Ya. Setelah makanannya disajikan, itu para tamu itu memberikan pidato atau menyanyikan beberapa lagu. It sound like fun. Kedengarannya menarik ya. Iya, it really is. And then before the guests leave, sebelum tamunya pergi, the bride and groom give them present.
Jadi sebelum tamunya pergi itu mempelai wanita dan laki-laki memberikan oleh-oleh gitulah buat para tamunya, bingkisan atau pegangan. The guests get presents, tamunya dapat hadiah. Iya, and the guests give money to bride and groom. Dan tamunya memberikan uang kepada pengantin pria dan pengantin wanita. Kayak di Indonesia ya, tradisinya kondangan ngamplopi gitu. Tapi kalau misalkan yang punya acara berarti ya ngasih oleh-oleh gitu. Nah, we are going to talk about the grammar focus about the adverbial clauses of time. Teman-teman bisa melihat dan membacanya di sini. What the meaning of adverbial clause of time adalah salah satu jenis subordinate clause yang digunakan untuk menerangkan waktu kejadian dalam sebuah kalimat bahasa Inggris ya. Adverb clause of time selain digunakan untuk menerangkan waktu kejadian, juga dapat digunakan untuk menyatakan sebab akibat, menyatakan keadaan, dan menyatakan pertentangan, ketidaksetujuan gitu ya. Nah, subordinate clause ini umumnya dihubungkan dengan conjunction atau kata hubung. Jadi penggunaan adverb clause of time ini biasanya dipakai menggunakan conjunction atau kata hubung. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh dari adverbial clause of time ya. Contoh, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. After, before, by the time, now that, no sooner that, since, as long as, until, the next time, the last time, till, as soon as, dan lain sebagainya. As once, still, dan lain-lain lah ya. Nah, untuk grammar focus about the relative clause of time, ini berbeda ya sama yang ini, adverbial clauses. Nah, kalau misalkan untuk yang relative clauses itu digunakan, we use relative clauses to give extra information about something, untuk memberikan informasi yang lebih tentang sesuatu. We can get more information into a sentence without the need to start a new one. Kita dapat memberikan informasi yang lebih kepada sebuah kalimat tanpa menambahkan atau memulai yang baru gitu. Misalkan contohnya gitu ya. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest. Nah, ini yang di garis tebal ini loh. Contohnya dari relative clause of time. Kan misalkan memberitahukan informasi yang ini, contoh. Mana ya? Thanksgiving is a day. Nah, berarti memberikan informasi lanjutan itu maksudnya tuh Thanksgiving itu apa gitu ya. Berarti adalah ketika North Americans, orang-orang Amerika Utara itu merayakan the harvest, hari panen, Thanksgiving. Lah, kemudian February 14 is a day, hari apa? Berarti dilanjutkan lagi informasi selanjutnya, start the new one, ketika people memberikan kartu to the ones they love, ketika mereka memberikan kartu atau surat atau apapun kepada orang yang mereka sayang. New Year's Eve is a night. Malam apa? Malam ketika I have fun with my friends. Malam baru adalah ketika malam tahun baru adalah ketika aku bersenang-senang bersama teman-temanku. Nah, ini untuk yang relatif ya.
Nah, untuk yang adverbial, kita balik lagi. Posisi adverbial clause of time adalah sebuah kalimat bahasa Inggris. Dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, maksudnya dapat diletakkan pada awal kalimat maupun di akhir kalimat. Jika berada di awal kalimat, maka digunakan tanda baca. Tanda bacanya itu bentuk koma. Untuk memisahkan main clause dan subclause, contoh kalimatnya ini ya. As soon as my father arrives, we will have some dinner together. Segera setelah ayah saya tiba, dipisah sama koma di sini, kami makan malam bersama. Namun, bila berada di akhir kalimat, maka tidak diperlukan tanda baca koma untuk memisahkan main clause dan subclause. Jadi kalau misalkan kata dari adverbial clause of time ini di akhir kalimat, berarti dia tidak menggunakan tanda baca koma. Contohnya di sini. Ini ya yang digaris bawahi maksudnya. He gave me a gift when he returned from a business trip. Berarti ini kan udah menunjukkan adverbial clause of time ya yang digaris bawahi ini. He gave me a gift when he returned from business trip. Dia memberikan saya oleh-oleh ketika kembali dari perjalanan dinas gitu. Jadi nggak usah kasih koma. Tapi kalau misalkan yang di depan berarti dia harus dikasih koma. When he returned from business trip, he gave me a gift. Dia memberi saya oleh-oleh ketika kembali dari perjalanan dinas. Nah, adverbial clause of time pada contoh kalimat di atas ini ditandai dengan tulisan yang miring. Nah, ini nih kalimatnya. Oke. There are about the material of the meeting 14. Let's be talking about our assignment. Oke. Di sini nanti teman-teman bisa melihat ada beberapa pertanyaan, some questions that you must be answered. Nah, untuk slide yang pertama, ini teman-teman hanya tinggal mencocokkan saja gitu ya. Misalkan yang a New Year's Day is a day when, ketika apa gitu ya. Hari tahun baru adalah hari ketika apa? Misalkan dia F, berarti ya tulis F di sini. Misalkan April Fool's Day is a day when B gitu di sini. B. Atau misalkan teman-teman bisa langsung mengedit dan menggaris bawahinya. Misalkan di sini gitu ya. Atau ini yang ini gitu. Atau ini yang ini gitu. Langsung diedit saja di PDF-nya. Bisa. And the second slide is about complete this sentence with your own information then compare with the partner. Birthdays are days apa gitu ya. Spring is the time of year. Mother's Day is a day apa Juli. Ya sama kayak gini, sama seperti ini, tapi with your own sentence ya, menggunakan kalimatnya sendiri. Kemudian ini juga dicocokkan saja. Satu apa yang A, B, C, D, E, F, yang dua yang mana ya? What do you know about wedding custom in North America? Match this phrase with the information below. Apa yang kamu ketahui tentang kostum nikah di Amerika? Cocokkan beberapa kalimat di bawah dengan informasi yang di bawah ini. Misalkan ya, before a man and woman get married, they usually, sebelum seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka biasanya apa? Apakah dia
pay for the wedding and reception, membayar semua pernikahan dan resepsinya, atau malah mereka pergi ke suatu tempat yang dinamakan honeymoon gitu, atau misalkan begin to plan the wedding or date each other for about a year, pacaran dulu dan mengenal satu sama lain sekitar 1 tahunan gitu ya. Misalkan yang satu itu yang A ya, berarti teman-teman tinggal tulis aja sini A. Oke. Nah, ini tinggal di centang silang-silang aja kayak gini dan sampai 5. Oke. Untuk tugasnya sudah saya siapkan di MyBest. Teman-teman bisa mengirimkannya melalui MyBest dan menguploadnya di Google Drive dan kemudian mengupload di Google Drive dan linknya itu dikopas ke MyBest gitu ya, seperti biasanya. Deadline-nya juga teman-teman bisa melihat sendiri nanti di MyBest sampai kapan. Begitu untuk tugas pada meeting ke-14 pada hari ini. I think this is enough. I hope you understand well about I hope you understand well about my explanation today. If you have any question about this one, about the material or about the assignment, you can contact me via WhatsApp or via WhatsApp group di kelas kita. Okay? I think that's enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.